Iwan tercengang mendengar ucapan Taehi. Mereka berdua sama-sama terdiam. Lalu tanpa disangka ternyata umpatan Taehi memancing amarah Iwan. "Kau meremehkan aku ya? Berani mengumpat ya sekarang?" ucap Iwan geram. Ia lalu balik mengatai Taehi tukang narkoboy. Ya, bekas suntikan sebanyak itu sudah pasti bekas pemakaian narkoboy. Taehi tercekat mendengarnya, dan sedetik kemudian Iwan langsung mencengkram kerah baju Taehi. Dengan nada mengancam, ia meminta Taehi untuk menjelaskan apa maksud perkataannya tentang tamu yang ada di perutnya tadi. Taehi tampak ketakutan dan hampir menangis. Ternyata dia hanya menggertak saja, padahal aslinya penakut. Adegan beralih di dalam rumah pohon. Taehi terlihat meminta maaf kepada Iwan dengan wajah tertunduk. "Jadi maksudmu semua itu hanya bercanda? Soal ada orang yang memukulku di depan penginapan, lalu soal aku harus membuktikan bahwa aku berguna dan tamu di dalam perutku. Semuanya hanya bercanda?" tanya Iwan. Dan dengan polosnya Taehi mengiyakan semua itu, lalu kembali meminta maaf. Ya, selama ini ternyata Taehi hanya bercanda saja. "Dasar kau gila ya. Bisa-bisanya kau bercanda begitu pada orang yang hilang ingatan," seru Iwan emosi sambil mengayunkan tangannya ingin memukul Taehi. Taehi langsung memohon ampun dan berkata, ia hanya iseng karena Iwan terlihat sangat serius. Lalu Iwan menanyakan apakah berarti keluarga itu benar-benar hanya menjalankan bisnis penginapan biasa. Dan Taehi mengangguk. Ia malah heran kenapa Iwan semudah itu percaya dengan ucapan orang lain. Lalu tiba-tiba sikap Taehi berubah santai. Ia berkata terkurung di sana membuatnya sangat bosan. Tamu jarang ada yang datang, dan keluarga pemilik penginapan sangat aneh. Ia merasa tidak cocok dengan mereka, makanya mengisengi Iwan. Iwan tampak kesal mendengarnya. "Kalau begitu tinggal pergi saja kan? Kalau kau bukan budak, kenapa juga kau terus ada di tempat seperti ini?" kata Iwan. Taehi terdiam, seperti memikirkan sesuatu. Iwan lalu menanyakan soal bekas suntikan di tangan Taehi. Dan lagi-lagi Taehi hanya terdiam, membuat Iwan heran. "Kau benar-benar tidak kenal aku?" Taehi balik bertanya. Dan sekarang Iwan yang terdiam, tidak mengerti maksud ucapan Taehi. Bagaimana bisa coba dia mengenal Taehi? Taehi tampak murung, ia pikir dirinya sangat terkenal. Tapi sepertinya tidak. Atau mungkin karena ia berubah gendut. Iwan makin tidak mengerti apa yang sebenarnya Taehi bicarakan. Lalu tiba-tiba Taehi bangkit dari duduknya dan membuat gerakan yang mengejutkan Iwan. Dan yang ia lakukan selanjutnya, ya, Taehi menari-nari. Membuat Iwan makin keheranan. Setelah itu ia kembali memperkenalkan dirinya. "Aku adalah seorang artis, penyanyi idola, Jin Taehi," katanya. Iwan melongo, berusaha mencerna perkataan Taehi. Namun tiba-tiba dia teringat dengan mimpinya. Saat di rumah makan, jika kalian ingat, siaran TV di sana sempat memberitakan tentang seorang penyanyi yang menghilang setelah terkena skandal narkoboy. Ya, ternyata dialah Jin Taehi. Setelah menyadari itu, Iwan langsung menggenggam tangan Taehi dengan antusias. Ia merasa sangat senang karena akhirnya ingatannya ada yang kembali. "Bagus. Kalau begini terus, sedikit-sedikit ingatanku akan pulih," ucapnya girang. Taehi pun memberinya ucapan selamat dan berkata itu berkat dirinya. Jadi soal bercandaan yang tadi sebaiknya Iwan maafkan. Belum sempat Iwan menjawab, tiba-tiba ada sebuah suara yang datang dari dalam kotak perkakas Taehi. Iwan terkejut karena itu adalah suara walkie-talkie. Sementara Taehi buru-buru mengambilnya untuk menjawabnya. "Ya, silahkan bicara," katanya. Suara dari ujung sana pun memberi perintah kepada Taehi untuk memeriksa jendela salah satu kamar penginapan, beserta toilet tamu. Taehi mengiyakan dan bergegas akan pergi. Iwan menanyakan ada apa? "Mereka sudah datang," jawab Taehi. Iwan tidak mengerti siapa yang datang. Taehi pun memandang Iwan, dan jawaban Taehi selanjutnya membuat Iwan tercengang. "Siapa lagi? Tentu saja tamu yang menginap." Ya, akhirnya kita diperlihatkan kehadiran tamu yang akan menginap di villa. Pak Villa dan Ibu Villa tampak menyambut mereka di tepi pantai.
Sementara itu, Iwan pun kembali ke penginapan dan mengintip dari balik pohon. Ia ingin memastikannya sendiri bahwa tamu itu benar-benar ada. Dan ternyata memang benar, ada pengunjung yang datang ke sana. Iwan tersenyum senang, matanya berbinar. Lalu ia buru-buru berlari ke arah pantai, karena pastinya sekarang di sana ada kapal atau perahu. Yang artinya Iwan akhirnya bisa pergi dari tempat itu. Ia sudah tidak peduli lagi. Apakah keluarga itu memang benar hanya menjalankan bisnis penginapan biasa atau yang lainnya? Yang penting, ia sudah tidak mau berada di tempat yang memuakan itu. Ia terus berlari mengikuti jejak kaki para tamu tadi. Berharap di ujungnya masih ada kapal yang berlabuh di sana. Tiba-tiba ia teringat dengan Romi, perempuan itu juga ingin keluar dari sana. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu, satu-satunya yang harus ia pikirkan sekarang adalah dirinya sendiri. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Di jalan ia justru bertemu dengan Romi. Ia bertanya, Iwan mau kemana? Dan Iwan gelagapan menjawabnya. Mau pergi sekarang? Tanya Romi yang sudah tahu tujuan Iwan. Romi pun mengajak Iwan untuk pergi bersama-sama. Iwan terdiam, seperti ragu-ragu. Sampai akhirnya Romi mendekatinya dan memohon, membuat Iwan bingung. Benar kan, kau dianiaya? Tanya Iwan. Romi tidak menjawab. Lalu Iwan menanyakan apa maksudnya buku kosong yang seperti sengaja Romi tinggalkan agar Iwan melihatnya. Lagi-lagi Romi membisu, mereka saling bertatapan. Tak berapa lama kemudian, Romi akhirnya membuka suara. Mereka semua bukan keluarga asliku. Ucapnya dengan wajah tertunduk membuat Iwan tercekat. Akhirnya mereka pun pergi bersama-sama. Mereka berlari sekuat tenaga untuk menuju kapal. Iwan mengkhawatirkan Romi karena dia tampak sangat kelelahan. Dan akhirnya ia mengulurkan tangannya untuk membantu Romi berlari. Ia berkata ingin mendengar cerita detailnya nanti saat mereka sudah keluar dari pulau itu. Untuk sekarang mereka harus cepat-cepat pergi dari sana. Mereka terhenti. Di bibir pantai tampak sebuah perahu kecil bersandar, namun ada Minu di atasnya. Sehingga mereka harus bersembunyi di balik bebatuan. Romi membuat rencana untuk mengalihkan perhatian Minu, dan jika terjadi sesuatu Iwan harus tetap pergi walaupun sendirian. Tetapi dia harus ingat untuk datang kembali dan menolong Romi. Lalu ia pun maju dan memanggil Minu dari kejauhan agar turun dari perahu. Sementara Iwan mengendap-endap. Minu menurut, ia turun dari perahu dan mendekati Romi. Romi tidak boleh ke sini, nanti ayah marah. Ucap Minu. Romi berdalih ia hanya sebentar saja. Lalu ia mengambil lipstik dari dalam tasnya dan mulai mengoleskannya ke bibirnya. Setelah itu ia pun memamerkannya kepada Minu dan menanyakan pendapatnya soal lipstik yang belum lama ini baru dibelikan oleh ayah mereka itu. Minu terdiam sejenak lalu berkata bahwa ia tidak tahu. Jika Romi bilang bagus, berarti itu memang bagus. Mendengar jawaban itu, Romi mendengus, lalu berkata kakaknya itu memang tidak seru. Sementara di belakang Minu, tampak Iwan sudah siap mengayunkan sebuah batu. Namun sebelum sempat menghantam, Minu berbalik cepat menangkap tangannya, lalu memelintir pergelangan tangan Iwan hingga batu itu jatuh. Ternyata Minu memiliki insting dan refleks yang sangat bagus. Minu menatap tajam ke arah Iwan, lalu tanpa babi bu ia mencekik leher Iwan dengan begitu kencang. Romi berteriak berusaha menghentikan kakaknya, namun Iwan menyuruh Romi untuk pergi duluan. Mendengar itu, Minu langsung membanting Iwan sampai ia terjatuh. Romi kembali berusaha menghentikan kakaknya dengan berkata bahwa ia yang menyuruh Iwan. Minu pun menoleh ke arahnya dan dengan ekspresi penuh amarah ia berkata bahwa Romi tidak boleh pergi dari sana. Iwan mengerahkan usaha terakhirnya dengan menahan Minu agar Romi bisa pergi. Ia meminta Romi berjanji untuk kembali dan menolongnya. Romi pun berjanji akan kembali, lalu bergegas naik ke perahu dan langsung menyalakan mesinnya. Melihat itu, Minu sangat panik. Ia melepaskan diri dari Iwan dan berlari untuk mengejar Romi. Namun sayangnya, Romi sudah pergi menjauh. Minu berteriak-teriak meminta Romi kembali, karena ayah mereka akan marah besar. Tapi tentu saja Romi tidak menghiraukannya. Sementara itu, Iwan tampak cekikikan di belakang Minu. Ia bangkit dan dengan nada mengejek ia berkata, "Dasar idiot. Aku sebenarnya tidak tahu kenapa kalian menghalanginya untuk pergi. Tapi bagaimana dong? Dia sudah pergi tuh." Mendengar itu, Minu menatap Iwan dengan mata penuh amarah.
Di malam harinya, Iwan pun disidang oleh keluarga pemilik penginapan. "Kau membantu Romi untuk pergi dari pulau ini?" tanya Pak Vila dengan suara berat. Iwan menjawab bahwa Romi sendiri yang ingin pergi dari tempat itu. "Saya akan mengurus anak saya sendiri. Ini bukan urusanmu sebagai orang luar," tegas Pak Vila. Dengan wajah khawatir, Ibu Vila lalu menyalahkan Iwan karena perahu satu-satunya di pulau itu sekarang dibawa pergi. Dan kalau sampai Romi tidak kembali juga itu adalah salah Iwan. Anehnya setelah mendengar ucapan itu, Yumi malah tertawa dan diikuti dengan anggota keluarga lainnya kecuali Minu yang memang selalu diam. Gelak tawa mereka memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang aneh dan tidak masuk akal. Sementara Iwan hanya melongo, tidak mengerti di mana letak lucunya. Yumi dan Pak Vila pun memuji humor Ibu Vila, lalu kembali terbahak. Melihat itu, kebingungan Iwan berubah menjadi amarah. "Apa yang lucu? Bapak selama ini menganiaya Romi kan?" serunya lantang. Seketika, suasana berubah hening. Semua mata tertuju padanya. "Romi bilang kalian bukan keluarga aslinya." Iwan pun menunjukkan buku milik Romi yang tidak ada isinya. Dia berkata, Romi seperti ingin menyampaikan sesuatu padanya melalui buku kosong itu. Ia seperti ingin meminta tolong pada Iwan. Semuanya menatap Iwan dengan membisu. Lalu akhirnya Pak Vila membuka suara. "Kau ternyata tidak waras ya?" Ibu Vila pun menjelaskan bahwa Romi memang anaknya sangat bebas. Jadi wajar kalau ia ingin pergi. Dan Yumi menimpali. "Sudah kubilang kan dia itu cewek sinting. Padahal aku tidak ingin sampai mengatakan hal ini. Tapi ternyata kau tidak tahu malu ya? Kau mau aku mengatakan sejujurnya?" Pak Vila diam sejenak lalu kembali melanjutkan ucapannya. "Di sini, siapakah yang paling aneh?" Iwan tercekat. Pak Vila beranjak dari tempat duduknya, dan sambil berjalan mendekati Iwan, ia mulai merinci semua tingkah laku Iwan. Seorang pria hilang ingatan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri tiba-tiba saja muncul. Dan setelah kemunculannya, pisau dapur menghilang. Ia bahkan berani memakai sepatunya sembarangan dan berkeliaran subuh-subuh. Selain itu, semenjak kehadirannya, putrinya yang tadinya hidup baik-baik saja tiba-tiba kabur. Yang lebih parahnya lagi, pria itu menggenggam sebuah batu dan berniat memukul kepala anak laki-lakinya. Dengan terkejut, Yumi menatap Minu, menanyakan apakah itu benar. Dan Minu pun mengiyakan. "Ya, nggak heran lagi sih. Paman ini kan juga mau melakukan kekerasan padaku," ujar Yumi. Pak Vila yang baru mengetahui hal itu jadi semakin memojokkan Iwan. "Apa itu benar?" ucapnya tepat di samping telinga Iwan. "Brengsek, apa ini? Kenapa malah aku yang dipojokkan?" umpat Iwan dalam hati. Tapi ia tidak mau terbawa suasana. Ia langsung menepis tangan Pak Vila yang ada di pundaknya dan bangun dari kursi. Lalu mengucapkan terima kasih karena keluarga itu sudah mau menolongnya padahal ia tidak memiliki uang sepeser pun. Ia juga meminta maaf karena membuat kegaduhan dan juga soal yang terjadi pada Romi. Iwan hanyalah seorang korban kecelakaan kapal yang membutuhkan pertolongan. Ia hanya ingin keluar dari pulau itu. Karena ia adalah orang aneh, maka seharusnya keluarga itu membantu Iwan agar cepat-cepat pergi dari sana. Ia hanya membutuhkan telepon atau internet agar dapat menghubungi pihak luar. Pak Vila tersenyum tipis. Ia menjawab bahwa di tempat itu tidak ada telepon maupun internet. Disusul dengan gelak tawa Yumi. Iwan mengerutkan keningnya tak percaya. Ia berkata, "Itu tidak mungkin. Karena kalau begitu bagaimana caranya pengunjung yang datang hari ini bisa reservasi di sana?" Sekali lagi, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu Ibu Vila berkata, "Hei, kau ini ngomong apa sih? Pengunjung apa? Apa kalian mau berpura-pura tidak tahu lagi? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri tadi siang." Iwan ingin melanjutkan perkataannya, namun ia menyadari sepertinya sia-sia saja berdebat dengan orang-orang aneh itu. Dengan cepat ia naik ke lantai atas dan mulai mengecek kamar penginapan satu persatu. Namun percuma saja. Nyatanya semua kamar itu kosong. Sama sekali tidak ada tanda-tanda tamu yang menginap di sana. Pak Vila muncul di belakangnya dan menanyakan apa yang Iwan cari.
Iwan langsung mencengkeram kerah baju Pak Villa. Di mana letak kamar B? Aku tanya di mana? Serunya geram. Kamar B adalah kamar yang tadi Taehi disuruh membetulkan jendelanya dari walkie-talkie. Paman ini benar-benar gak waras. Kami gak menggunakan nama untuk kamar. Yumi menyahut dari belakang. Iwan menoleh, menatap Yumi tak percaya. Lalu Minu datang sambil membaca kalimat-kalimat puitis dari buku Romi. Disusul oleh ibu Villa di belakangnya. Iwan menatapnya tak mengerti. Minu menjelaskan itu adalah buku kesukaan Romi, novel berjudul Angin Laut. Ia lalu mengangkat buku itu ke hadapan wajah Iwan dan berkata, "Buku ini tidak kosong. Kau sudah gila?" Iwan menatap lembaran-lembaran kosong buku itu dengan nanar. Apa benar selama ini ia yang sudah gila? Hayo, kira-kira siapa sebenarnya yang tidak waras di sini? Apakah keluarga pemilik penginapan? Apakah Iwan? Atau malah lama-lama kita yang menontonnya yang jadi gila sendiri? Thank you for watching, guys. See you!